Komarudin kecil itu membaca Al-Fatihah 5.000 kali per hari. Jadi sehari 5 kali keluar masuk masjid. Karena memang rumah saya itu sebetulnya. Kembali lagi pemirsa di Nikmata Sedekah, insya Allah banyak berkahnya. Saya termasuk yang menyenangi ya melihat kisah-kisah orang, perjalanan hidup orang. Ya. Dan secara syariat gitu kan, Al-Quranul Karim juga kan meminta kita mempelajari kisah-kisah orang. Ya, baik itu kisah para nabi, para rasul, ya, kisah orang-orang terdahulu, yang di kanan, yang di kiri, yang lurus, yang lempeng ataupun yang tersesat. Ya, gunanya apa? Untuk memetik pelajaran. Nah, buat yang baru bergabung, terima kasih. Kita hari ini mempelajari kisah Pak Komarudin. Seorang yang pernah ketika kecilnya ngegelandang di Jakarta. Ya. Tadi sampai episode beliau akhirnya benar-benar ngegelandang dan gak punya duit seperak pun. Karena duit di kantong dia pilih untuk kemudian disedekahin ke masjid. Usia masih SMP saat itu di tahun 81. Ya. Sebelum saya kembali ke Pak Komarudin, izin saya menyapa Pak Sunario. Apa kabar Pak Sunario di Zoom? Sehat Pak Alhamdulillah Sunario? Pak. Baik Pak Ustadz. Namanya Pak Komarudin SMP. Oh teman Pak Komarudin SMP? Oh wah boleh nih cerita-cerita nanti. Ada Pak Fernando. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Fernando. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ada Syakur dari Lombok. Masya Allah Ustadz kita. Baik ya kita kembali ke Pak Komarudin. Ya lanjut Pak Komar. Ya, jadi ketika itu awal dari masjid berarti pagi saya harus sekolah dulu. Baru setelah sekolah itu saya pasti pikir, kemana nih setelah ini? Nah, satu-satunya jalan ya berjalan kemana aja gitu. Jadi sempat juga kalau saya ingat saya itu selama 2 minggu saya nggak jelas hidupnya. Tapi begitu saya cek lagi sebenarnya lebih berbulan-bulan. Tapi saya nggak terasa. Oh. Jadi saya selalu saya tuh mungkin Pak Ustadz tanya kenapa nggak di satu tempat aja baru langsung ke sekolah ya. Tapi saya berpikirnya kalau di satu tempat aja saya akan ketahuan orang dan mereka akan iba. Jadi saya harus memutar kemana aja saya mau. Nah begini Pak Ustadz, saya baru merasa di Jakarta walaupun itu tanahnya luas, setiap jengkalnya itu sudah ada yang punya. Kenapa? Ketika saya capek, saya coba mau tidur di mana aja pasti ditegur. Diusir ya? Diusir. Iya. Nah itu. Nah paling yang nyaman. Ngalamin. Loh saya yang saya ingat saya 2 minggu itu mungkin berbulan-bulan waktu itu ya. Karena saya tidak punya tempat sama sekali. Orang nggak kasihan ya? Padahal kan masih kecil ya? Saya ya kalau saya pilih banyak yang kasihan. Tapi saya nggak rasakan. Karena kan tujuan hidup saya bagaimana saya bisa sekolah. Jadi tidur di bis ya. Yang paling banyak tidur di masjid. Memang waktu itu tujuan saya mau dari mana aja tetap akan nyari masjid. Nah perjalanan sampai kemudian akhirnya jadi guru taekwondo? Nah itu setelah ini perjalanan panjang lah ya. Dari taekwondo itu ya saya ditawarin sama TU. Daripada kamu banyak nongkrongnya. Karena saya juga kadang-kadang juga bingung sih ya mau kemana hidupnya ya. Kamu saya latih taekwondo aja. Kebetulan waktu itu ya ada satu klub lah. Nanti kamu bisa jadi pelatih. Gitu. Nah, ketika saya masuk di situ, ya saya serius dong. Saya latihan, kasih gratis. Nah, kita waktu itu sempat jadi atlet lah, tapi atlet yang kurang gizi ya waktu itu ya. Bisa menang tapi nggak bisa juara gitu. Bisa menang nggak bisa juara itu gimana ceritanya? Ya kan waktu itu kalau pertandingan sampai larut malam ya, Pak. Sampai jam 2, jam 3 lah ya. Mana mungkin seorang Komarudin kecil yang kurang gizi itu bisa mampu. Iya. Kalau pertama, 2, 3 sampai jam 8 masih bisa ya. Tapi kalau udah sampai malam nggak pernah menang saya. Jadi saya memilih menjadi pelatih. Iya. Nah titik kritikal seorang Komarudin yang bisa dipelajari, diambil hikmahnya oleh pemirsa yang mungkin saat ini ada yang juga menderita, ada yang susah. Jadi gini, gimana titik kritikal? saya sebelum berangkat ke Jakarta, kakak saya menitipkan pesan. Sudah kamu berangkat aja. Nanti orang tua saya ngomong.
kalau ada kesulitan di Jakarta, baca Al-Fatihah 5.000 kali per hari. Loh, 5.000 kali sehari. Nah waktu itu karena saya tidak ada kerja, maksudnya tidak punya kegiatan apa-apa. Jadi yang baca aja. Baca aja setiap hari. Iya, iya. Pokoknya subuh semampunya 500 atau berapa. Nanti siang terusin. Saya sampai saya ingat saya 2 tahun saya terus baca itu. Iya, iya, iya. Per hari 5.000. Sekarang saya ditantang, saya nggak mampu lagi. Ya udah seneng. Bukan masalah nggak seneng ya. sampai menggigil pernah tuh. Oh. Sampai harus selesai satu. Nah saya baru ambil kesimpulan bahwa sebenarnya saya mendekatkan diri ke Allah. Ketika saya dekat, saya minta apa aja, insya Allah dikasih. Karena Allah maha semuanya, gitu. Iya. Itu yang saya jalanin 2 tahun. Komarudin kecil itu membaca Al-Fatihah 5.000 kali per hari. Jadi sehari 5 kali keluar masuk masjid. Karena memang rumah saya itu sebenarnya. Iya. Itu Pak Ustadz. Masjid itu rumahnya Pak Komar ya. Iya. Karena nggak ada lagi tempat lain. Iya, makanya setiap ada keuntungan sedikit-sedikit saya kumpulin. Masjid saya yang di kampung saya bangun. Kebetulan juga wakaf dari kakek nenek ya. Nah, ini orang hebat nih pemirsa. Sekarang bisnisnya ya kira-kira size-nya ya 500 jutaan lah sehari ya. 400-500 juta omset sehari. Sehari loh. Ya. Kita ketemu 500 ribu sehari aja belum tentu kali ya. Ada orang yang 500 ribu belum tentu. Nih 400-500 juta sehari. Dan pernah 1 miliar sehari ya. Pernah. Izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi emang nggak usah takut ya pemirsa ya. Pokoknya kalau ada persoalan, ada kesusahan, ada kesulitan, itulah bahan bakar terbaik karena akhirnya perjalanan beliau kemudian menjadi pengusaha kan gara-gara susah itu. Pasti ya kan? Pasti. Nah, gimana ketemu usaha pertama kalinya itu? Wah, pertama kali sih karena saya jadi pelatih taekwondo. Jadi banyak privat. Dulu setiap privat itu saya tawarkan untuk les matematika, fisika yang kebetulan saya punya kemampuan di situ. Pinter. Ya, nggak pinter sih. Cuman saya orangnya rada ini ya, maksudnya baca-baca yang hitungan itu rada senang aja sih, bukan pinter sih ya. Nah, sekalian ngajarin mereka. Selain dilatih taekwondo juga saya lesin privat itu. Nah, karena saya masih di daerah kedua ya, Taman Kedua Sport Club ya. Dan di situ banyak pengusaha. Dan ketika ada kesempatan, mereka memberi kesempatan dan waktu itu emang luar biasa. Pertama kali saya dapat uang dari usaha itu tahun 96 ya. Itu sekitar 400 jutaan. 96 udah 400 juta? Iya. Itu awal muasalnya saya ya bangun itu perusahaan. 96 400 juta, luar biasa. Nah, itu dari udahlah pemirsa, percayalah. Orang tua murid. Ya, percayalah pemirsa. Jadi kesempatan megang dunia itu pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kemudian pemirsa ini saat ini kecil hati gitu. Umpama lagi diusir dari kontrakan, lagi dimusuhin sama keluarga, nggak diterima, nggak dianggap sama orang tua, sama mertua, lagi punya masalah sama kantor, lagi kemudian hidup kayaknya nastapa banget. Udahlah, hidup tuh bisa berubah. Lihat Pak Komarudin. Pak Komarudin lihat tuh, ya kan? Bagaimana kemudian ke Jakarta numpang mobil truk, hidup ngegelandang. Tapi akhirnya kemudian dari rentang tahun 80, tahun 96-nya netes. 400 juta proyek saat itu. Itu keuntungan bersihnya malah. Oh itu, keuntungan bersih bos. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, kita ke Pak Sunario dulu nih. Pak Sunario temennya Pak Komar. Ya. Yeah. Dulu kayak apa Pak Komar waktu SMP? SMP dia sih sering dikerjain sama anak-anak kan di SMP salah satu Jakarta ya, di Tanjung Duren. Sama anak-anak dikerjain nih wah ini dari Jawa nih. Jadi setiap hari dia dikerjain sama anak-anak disuruh nyapu, disuruh ngepel. Kadang-kadang kalau gue nggak ada nih, disuruh nyanyi ke depan main suling katanya. Iya. Emang kemarin ini sering diejek nih di sekolahannya ya. Jadi kasihan banget. Nah pas kadang-kadang yang itu tadi saya bilang, kadang-kadang diejek-ejek,
disuruh nyanyi, disuruh ngepel, dan lain sebagainya. Mungkin itu aja ya Pak Komar ya. Saya juga mohon maaf waktu itu saya sering ejek, sekarang Termasuk sukses Pak Ustadz. yang sering Aduh, nyuruh-nyuruh kaget. juga Pak Sunario kayaknya. Iya Tat, aduh saya juga pas ketemu kaget juga. Waduh mah, hebat banget saya bilang. Nah, sekarang jadi orang sukses alhamdulillah Tat ya. Mungkin berkat ejek-ejekan temannya kali Tat, ya. Mungkin dia memotivasi hidupnya di Jakarta Tat. Emang benar dia Iya ceritanya benar. begitu Tat. Saya salut sama Pak Komar Tat. Ya mungkin Iya itu aja benar, Pak salut, Ustadz. salut. Salut Ya, benar-benar luar biasa. sehat Pak Komar ya. Ya, Baik Pak Sunario. thank you, Kita thank ke you, Pak Sunario. Pak Fernando. Pak Fernando masih ada di sini? Pak Masih Fernando. Pak Ustadz. Ya silakan. Ya, saya Fernando. Saya ini muridnya Pelan dari sekali Pak ya ini suara Komar, di murid bawah ya. taekwondonya. Digedein tolong. Enggak, kalau ente Ya, ini saya bagus Fernando. yang di bawah. Murid taekwondonya dari Pak Komar. Oh. Dan ya beliau luar biasa sih sebagai sosok pelatih dan juga sebagai orang tua. Karena yang beliau ajarkan tuh tidak hanya tentang taekwondo, tapi juga tentang kehidupan, tentang sedekah, tentang menghargai orang lain. Dan di usia saya yang waktu itu masih muda, saya sudah diberi kepercayaan untuk melatih oleh beliau. Dan alhamdulillah sekarang banyak murid-murid kita yang alhamdulillah masuk pelatda